Selamat pagi, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang bersuka cita, yang percaya katakan amin saudara. Amin. Kita bersuka cita, boleh bersama-sama kembali beribadah tentunya di Gereja Tiberias Indonesia. Dan kita boleh bersyukur masuk bulan yang baru dengan keadaan yang baik. Dan kita percaya sepanjang bulan yang baru ini selalu ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Siap menyembah Tuhan, amin. Amin. Yang siap kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari di hadapan Tuhan kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita rindu beri pujian dan penyembahan kita saudara. Tundukkan kepala, mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari yang baru, buat bulan yang baru yang kami boleh nikmati Tuhan pada pagi yang sungguh indah ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan kami mengucap syukur buat pekerjaan tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Kami alami bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Ini kami Tuhan, anak-Mu yang Kau kasihi. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan hati yang merindukan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu, beri pujian kami, syukur kami dalam pujian. Sebab kami tahu bahwa kehidupan kami dalam kesempurnaan kasih Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani pada hari ini Tuhan. Sampai kapanpun kami tahu terus ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Perkara-perkara yang dahsyat terus kami alami waktu kami beriman dan percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, berkati tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahkan ibadah ini Tuhan Yesus, sepanjang ibadah ini berlangsung, hadirat Allah melawas setiap kami yang menyembah. Kami yang di tempat ini, kami yang menyembah secara live streaming, setiap kami diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah kepada Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Engkau yang percaya, engkau yang merindukan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sembah Tuhan saudara. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sembah Dia saudara. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Katakan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan dengan percaya saudara, tak pernah berubah. Angkat tanganmu Tiberias, katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara
yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Sebab Yesus sanggup. Kami datang dengan percaya pagi hari ini. Mari Tiberias angkat suara mengatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Tuhan Yesusku sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Yang percaya mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, saudara. Kamu ingin menyembah Tuhan, angkat tanganmu, percayalah. Pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat. Sebab kuasa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Kami datang dengan percaya Tuhan, menerima berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari datang saudara dengan percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik. Bersama-sama angkat puji. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan, katakan perkara yang besar Tuhan. Dia sanggup. Sebut nama Dia saudara. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Engkau pulihkan setiap kami yang menyembah pagi hari ini. Mari Tiberias. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesusku. Mari percaya katamu, memulihkan yang terluka, menyembuhkan kami yang menderita. Terima damai sejahtera dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, aku percaya. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka. Kesembuhan kami terima Tuhan. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup
Dia sanggup Tuhan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan perkara yang dahsyat. Atau yang percaya mari sembah Dia saudara. Haleluya, haleluya. Kami datang kepada Yesus Tuhan, kepada Juru Selamat. Dengan indah kami berikan Tuhan pujian ini bagi Engkau Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya, kami berharap dalam Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan. Kau yang memberikan kemenangan Tuhan, aku percaya. Haleluya, selama-lamanya Tuhan, Kau mampu, Kau sanggup, Kau mau Tuhan. Kasih-Mu bagiku selamanya, sepanjang masa hidupku Tuhan. Kau kenyangkan kami Tuhan, Kau cukupkan, Kau berikan kemenangan. Kemenangan kami terima sebab Yesus hidup selama-lamanya berkuasa. Dari mulut ini Tuhan mengalir penyembahan yang tulus. Kami datang Tuhan anak-anak-Mu, kami yang mengasihi-Mu Tuhan, kami yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau hidup bagi setiap kami, Kau baik bagi hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya, jangan gentar, jangan takut, sebab Yesus dalam hidupku Tuhan. Angkat tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan. Mari beriman, percaya, berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang telah berperkara 2000 tahun yang lalu bagi kita, anaknya yang dikasihi. Dia Bapa yang baik, apapun permintaan, apapun kerinduan, sampaikan kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan yang kudus, percaya Tuhan genapi setiap janjinya bagi setiap kita. Yang percaya tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi saudara, angkat tanganmu tinggi, sembah Dia. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He'll hold the future for us, God. Future and life is worth the living just because He lives. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hidup. Angkat pujian bersama-sama. Because He lives,
Aku bisa menghadapi hari depan itu Tuhan. I can face tomorrow God. Because He lives. All fear is gone. I know this Jesus because I know. Aku jamin hari depan itu Tuhan Yesus bagi kami. Haleluya. This world to living just because He. Gereja Tuhan yang percaya bersama-sama satu suara katakan because He lives. Apapun yang terjadi Tuhan di hari yang depan itu, aku tahu bersama dengan Tuhan yang hidup aku sanggup. Oh, because He lives. Ketakutan sirna pagi hari ini is gone because I know He holds the future. His word, the living Christ in me. Sekali lagi bersama-sama saudara, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi juru selamatnya Tuhan Yesus. Kata sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia. Saudara, ku tak gentar karena ku tahu kebenaran. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti. Yesus hidup kami Tuhan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiberia sama-sama kata hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang hidup. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Engkau hidup Tuhan bagi setiap kami. Engkau selamatkan setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, apapun yang akan kami hadapi Tuhan, bersama dengan Tuhan kami sanggup. Sebab Tuhan Yesus yang sanggup setiap kami mengadakan perkara yang dahsyat bagi kami yang beriman kepada Engkau Tuhan. Hati kami mengucap syukur, hati kami berserah, hati kami percaya, rindu melihat berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya berkat Engkau Tuhan hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya, yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. One, two, three, go. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Tak pandang dari gereja mana, asalkan
berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Haleluya. Mari gereja Tuhan, di minggu yang pertama di bulan yang baru, bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama kita bertemu berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi yuk, come on. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka
bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka kita pagi hari yang indah ini. Wow. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan. Biar Amin. anggur yang baru tercurah bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Oh Allah kami yang luar biasa. Yo, come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Roh Kudus tercurahlah bagi setiap kami. Yuk sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Sama-sama kita katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari gereja Tiberias lebih sungguh lagi. Sama-sama kita boleh katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini. Hey, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa. Belenggu dosa telah dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata gereja Tiberias yang diberkati. Come on. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya. Masih jemaat Tuhan yang diberkati, yuk sama-sama katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Lebih.
Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kita imani hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, ada berkat Tuhan yang baru tersedia bagi setiap kita semua, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Prinsip Mempunyai Mental yang Kuat. Romawi yang pertama 2 pembuka dalam nama Tuhan Yesus, agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Pagari, lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, prinsip mempunyai mental yang kuat. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai mental yang kuat? 1. Mempunyai lebih banyak tekad atau kemauan. Roma 12 ayat yang ke-11 dan Yesaya 40 ayat 29. Roh Tuhan itu yang memberi semangat sehingga kita jadi kuat dan tidak biasa-biasa saja. Kita latih diri kita untuk kita rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya, sehingga yang ada di dalam kita itu akan aktif dan kita akan mempunyai semangat yang luar biasa. Amsal 24 ayat yang ke-10, Daniel 6 ayat 4, dan 2 Korintus 11 ayat 27. 2. Mempunyai iman yang besar. Bilangan 13 ayat 30. Musa mengirim pengintai 12 orang. 10 orang kembali dan mengatakan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul subur, berlimpah susu dan madu. Kalau kita menghadapi masalah dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu beserta kita, maka kita akan lebih dari pemenang dan kualitas iman kita akan naik. 3. Mempunyai kasih yang lebih daripada orang lain. Yohanes 21 ayat 15 dan 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Kita harus mempunyai kasih lebih daripada semua orang yang harus punya kasih yang biasa-biasa saja. Kasih adalah suatu aspek yang harus menjadi bagian hidup orang percaya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau orang percaya tidak punya kasih, dia bukan orang percaya, dan yang muncul adalah kesombongan, egois, dingin, kejam, di mana manusia tidak lagi memiliki perasaan kepada orang lain dan tidak lagi mau mengerti orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Romawi yang ketiga, hati-hati dengan hidup kita. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga untuk terangkat pesta di sorga. 1. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga. Wahyu 3 ayat yang kelima. Sebagai warga sorga, kita dikenal dan diakui di hadapan Bapa di sorga dan di hadapan para malaikat, karena nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan di sorga. 2. Mari kita senantiasa hidup di dalam pertobatan. Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 23. 3. Hati-hati dengan hidup kita. Ingat, hanya dalam hitungan detik istri Lot bisa tidak selamat, padahal sudah digandeng malaikat. A. Lot dan istrinya serta anak-anaknya sudah digandeng malaikat, artinya warga sorga. Tetapi karena istri Lot menoleh ke belakang, hanya dalam hitungan detik ia bisa tidak selamat. B. Tuhan Yesus mengajar pada akhir zaman akan ada pengangkatan. Kalau ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yaitu gambaran suami istri, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Hati-hati dengan hidup kita. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Artinya kita harus berjuang agar suami, istri, dan keluarga sama-sama terangkat ke surga. C.
Tuhan Yesus mengingatkan jangan sampai ada orang ketiga di rumah tangga kita. Karena barang siapa yang ada orang ketiga tidak akan pernah terangkat ke surga. Seruan kami, mari kita membentuk keluarga yang kudus untuk menjadi mempelai Kristus. Mari kita bertobat, hidup yang suci. Mari kita hidup dalam pertobatan, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kemurahan Tuhan hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas perkenanan Tuhan bagi setiap kami, bagi gereja Tiberias Indonesia. Dan sebentar ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great thou art, how great thou art. Mari sambil bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Sing my soul, my Savior God to Thee. Kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. How great thou art, dancing my soul, my Savior God to How great thou art.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini kami ada, sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, jemaat-Mu di gereja Nias, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, juga jemaat-Mu lewat live streaming, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk firman Tuhan ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, dan juga untuk Engkau berdiam di dalam kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berdiam di dalam kami dan kami akan mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman Tuhan ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Kita percaya Tuhan Yesus sayang dengan kita kalau kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan ya saudara sekalian. Perlu kita dekat dengan Tuhan ya saudara sekalian. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan tersesat ya saudara sekalian ya. Allah karena pada dasarnya juga Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk selalu menyertai kita, menolong kita, menghibur kita saudara sekalian. Coba Argo bacakan Mazmur 145 ayat 18, kemudian Ulangan 4 ayat 7 Argo. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 145 ayat 18 katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan saudara sekalian ya. Kemudian juga Ulangan 4 ayat 7 katakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya ya saudara sekalian. Jadi untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan saudara sekalian, kita selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus karena dikatakan di sini Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi hal nomor satu yang harus kita miliki untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu saudara sekalian, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam hidup ini saudara sekalian, bila kita sedang ada masalah ya, atau kesesakan, itu jadi seringkali jadi penghalang bagi kita untuk menyadari bahwa Allah itu selalu ada atau menyertai kita, hadir untuk kita. Kita sering jadi lupa kalau dalam masalah. Tuhan seperti terasa jauh dan kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Padahal kenyataan yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus tidak pernah pergi meninggalkan kita, saudara sekalian. Semakin dalam kita datang kepadanya, semakin doa kita, semakin kita merasakan kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya. Di hari-hari yang penuh kesulitan atau kegembiraan, keadaan sakit atau sehat, dalam kegagalan atau keberhasilan, hendaklah kita berusaha semakin dekat dan setia kepada Tuhan Yesus dan meyakini bahwa apapun yang terjadi pada hari-hari kita atau hari ini, Tuhan akan selalu dekat dengan kita.
setia menuntun kita dan menguatkan kita, saudara sekalian. Jadi hal yang nomor satu adalah selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah keluar daripada Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Kemudian cucu saya Kenneth akan membacakan Matius 22 ayat 37, kemudian Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kenneth. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Filipi 4 ayat 6 ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Kenneth. Matius 22 ayat 37 katakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Artinya dengan hati, jiwa, dan pikiran kita, saudara sekalian, yang selalu dekat dengan Tuhan ya, saudara sekalian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ya, saudara sekalian. Kemudian di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiranmu. Jadi hal yang kedua untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah kedua, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hal yang paling utama dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah persiapkan hati dan pikiran kita, saudara sekalian ya. Tuhan ingin menjadi yang prioritas dalam segala bidang kehidupan kita. Di atas pekerjaan, di atas pasangan hidup, di atas anak, di atas hobi, dan di atas materi. Mempersiapkan hati dan pikiran berarti mencurahkan segenap hati, jiwa, raga, dan pikiran kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sebagaimana tadi di Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudara sekalian. Jadi kita harus mencurahkan segenap hati, jiwa, dan raga kita, pikiran kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Pikiran dan hati yang tenang juga dialami ketika kita menyadari bahwa Bapa yang Maha Kasih dan Maha Tahu mempunyai rancangan yang baik di dalam kesulitan yang kita hadapi. Sebagaimana di Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara sekalian. Ya, ketenangan pikiran dan ketentraman jiwa yang sejati hanya tersedia ketika kita berdamai dengan Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai penebus dosa kita. Ya, saudara sekalian, jadi hal yang nomor 2 yaitu hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan kemudian sekarang Argo bacakan 2 Petrus 1 ayat 19, kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Petrus 1 ayat 19 katakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu, saudara. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya saudara sekalian, yang ketiga adalah selalu pelajari firman Tuhan Yesus, saudara sekalian. Selalu mempelajari firman Tuhan, bahkan setiap hari membaca firman Tuhan. Di Alkitab, Perjanjian Lama ya saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan suka berbicara dengan orang-orang yang dekat dengannya. Di era zaman sekarang ini saudara sekalian, sebenarnya Tuhan pun masih berbicara saudara kepada kita, yaitu lewat firman-Nya, yaitu Alkitab. Firman Tuhan memuat pemikiran-pemikiran Tuhan. Jika ingin hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, kita perlu membaca dan mempelajari firman-Nya setiap hari. Dengan demikian kita semakin memahami apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat Tuhan murka atau sedih, saudara. Melalui mempelajari firman Tuhan, kita dapat mengetahui siapakah Tuhan, apakah rencana dan kehendaknya Tuhan bagi saya, ya, bagi kita semua, dan bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah, sebagaimana di 2 Timotius 3 tadi katakan. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia di kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, di ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Allah ya saudara sekalian, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga adalah selalu pelajari firman Tuhan setiap hari, saudara sekalian. Pelajari firman Tuhan ya. Membaca dan mempelajari firman Tuhan dari awal sampai akhir secara berturutan adalah cara yang paling efektif ya. Saya ulangi, membaca dan mempelajari firman Tuhan dari awal sampai akhir secara berturutan adalah cara yang paling efektif. Syaratnya kita harus bisa melawan kendala utama, yaitu rasa malas, tidak disiplin atau kurang motivasi. Jadi hal yang harus dilawan yaitu rasa malas, tidak disiplin, atau kurang motivasi, saudara sekalian. Nah, kemudian Kenneth, cucu saya ya, bacakan Yakobus 5 ayat 16b, kemudian Yakobus 5 ayat 17, Kenneth. Yakobus 5 ayat 16b. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. Yakobus 5 ayat 16b katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, saudara sekalian ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, saudara. Yakobus 5 ayat 17 katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat
yang harus kita miliki untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah berdoa selalu dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati, saudara sekalian ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh berarti berdoa dan berkomunikasi dengan terbuka dan tulus, bukan asal-asalan atau terburu-buru. Membaca Alkitab adalah cara kita mendengarkan suara Tuhan, tetapi berdoa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan senang mendengarkan anak-anak yang memuji dan bersyukur kepadanya. Berdoa sungguh-sungguh merujuk kepada hubungan anak dengan Bapa. Artinya kita menghormati Tuhan layaknya sikap seorang anak kepada ayahnya, tidak kaku dan tidak formal. Awali doa dengan memuji Tuhan, lalu mengaku dosa atau kesalahan, baru minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, saudara. Doa yang dalam menunjukkan kesungguhan hati kita, dan untuk percaya kepada Tuhan akan memberikan jawaban terbaik seturut kehendaknya. Jadi doa yang dalam ya, doa yang sungguh-sungguh atau sungguh hati saudara sekalian, menunjukkan kesungguhan hati kita untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban terbaik seturut kehendaknya. Jadi ada 4 hal ya saudara sekalian untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 1, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Yang hal kedua, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, selalu pelajari firman Tuhan, saudara sekalian. Kalau boleh setiap hari, saudara sekalian ya, atau setiap ada kesempatan lah ya. Kemudian keempat, berdoa selalu dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Nah, saudara sekalian, itulah 4 hal yang harus kita miliki saudara sekalian untuk kita mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan. Itu hubungan yang dekat dengan Tuhan itu sangat penting saudara sekalian ya. Tanpa kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tersesat ya saudara sekalian ya. Banyak rancangan di kepala manusia, banyak rancangan ya saudara sekalian di hati kita dan di kepala kita saudara sekalian. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Ya saudara sekalian, itu di Amsal katakan gitu. Jadi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita rugi ya saudara sekalian. Kita harus dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang dekat dan lekat dengan Tuhan Yesus. Dan hati pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan Yesus saudara sekalian. Sebagaimana di lagu ini ya saudara sekalian ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu ya. Ya, itulah tanpa Roh Kudus kita tidak dapat jalan sendiri. Bahkan ada kata-kata dalam nyanyian tersebut, itu nyanyikan saja saudara sekalian setiap saat, setiap hari saudara sekalian. Itu juga doa ya gitu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, supaya agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu ya saudara. Ya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Lagu ini berkata demikian. Jadi kita selalu berdoa dan menyanyi lagu ini di hati kita atau keluar dari mulut kita, itu betul-betul kita minta bantuan dan pertolongan Roh Kudus selalu, karena memang Roh Kudus tersedia untuk kita, menolong kita, menghibur kita, menopang kita saudara sekalian. Nah, marilah dalam hidup saudara sekalian kita selalu setia juga menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk pengampunan dosa kita, untuk keselamatan kita. Dan juga kita selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita saudara sekalian ya. Kemudian juga kita dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan, untuk kita selalu dalam jalannya Tuhan saudara sekalian, dan bertobat setiap hari, belajar dan belajar dalam hidup ini setiap hari, belajar firman Tuhan dan belajar bermasyarakat, belajar di rumah tangga ya saudara sekalian, kita belajar dan belajar setiap hari. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan di Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang,
Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimanapun juga aku telah menang, kata Tuhan Yesus ya. Dan duduk di tahta Bapa, kata Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus menang. Jadi kita akan mendapatkan tempat di ruang Maha Suci nanti kelak, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga katakan kita harus berjuang untuk masuk di dalam tempat yang sempit, jalan yang sempit. Artinya sempitlah jalan ke sorga, saudara sekalian. Dan kita lebarlah jalan menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan marilah saudara kita berjuang juga untuk nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Jangan sampai nama kita terlepas dari buku kehidupan di sorga, saudara sekalian. Jadi kita harus miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan ya, saudara sekalian. Satu, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kedua, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, selalu pelajari firman Tuhan setiap hari atau setiap saat. Kalau yang saat-saat Anda bisa lowong, Anda baca firman Tuhan ya. Kemudian berdoa selalu dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Demikian saudara sekalian, biarlah kita semua menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup di dalam kekudusannya, dan kemudian juga hidup menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang. Tuhan pakai Ibu Gembala untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap di sorga. Saudara diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara, Gembala Sidang kita hari ini mengajar kita untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tadi Gembala Sidang kita mengingatkan, dekat dengan Tuhan ini penting, saudara. Dunia ini sedang masuk masa-masa kesukaran. Dan masa kesukaran ini suka tidak suka kita akan melewatinya. Mau tidak mau kita akan memasukinya. Siap tidak siap kita akan menghadapinya. Artinya apa saudara? Kita butuh kekuatan yang hebat. Kita butuh kekuatan yang luar biasa. Kalau kita hanya mengandalkan pekerjaan kita, kalau kita hanya mengandalkan jabatan kita, kalau kita hanya mengandalkan logika kita, kalau kita hanya mengandalkan relasi kita, kita tidak bisa melewati semua kesulitan itu saudara. Itu sebabnya kita butuh kekuatan yang luar biasa. Kita butuh Tuhan yang mampu menolong kita semua, amin. Kita butuh Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita semua. Itu sebabnya untuk menerima pertolongan tadi, untuk menerima keajaiban tadi, kita butuh dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, amin. Jadi saudara, penting sekali kita dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ya kalau kita dekat dengan orang kita bisa kecewa. Tapi saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saudara dekat dengan dunia ini, saudara bisa hidupnya hancur. Saudara bisa gagal. Tapi saudara dekat dengan Tuhan, hidupmu lebih baik. Saudara dekat dengan Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Maka tadi Gembala Sidang kita mengajar 4 hal untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kita selalu yaitu dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita selalu hati dan pikiran kita selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita selalu pelajari firman Tuhan. Dan yang keempat, kita berdoa selalu dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya berdoa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Maka hari ini kita akan sedikit saya menambahkan, lalu apa hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan? Sekali lagi, apa hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan? Maka sebelum kita bahas 3 hal hasil kedekatan kita dengan Tuhan, saudara, kedekatan dengan Tuhan itu harus diusahakan. Jadi dekat dengan Tuhan itu bukan otomatis. Saudara ke gereja lalu otomatis dekat, enggak. Sama seperti bapak sama ibu ya, saudara suami istri. Saudara bisa dekat sama istri saudara, lalu ajak nikah, lalu bentuk keluarga. Itu saudara harus ada upaya, ada usaha. Saudara kenalan dulu, shalom, namanya siapa gitu. Nomor WA-nya berapa gitu saudara. Jadi enggak tiba-tiba dekat.
Suami atau laki-laki dengan perempuan tiba-tiba dekat gitu saudara. Tidak, ada apa? Ada upaya, ada usaha. Sama kita pun dekat dengan Tuhan, gak bisa tiba-tiba kita dekat dengan Tuhan. Kita harus berupaya. Gimana caranya? Tadi kita belajar firman Tuhan, kita setia, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita hati dan pikiran selalu melekat. Maka kita yang selalu berusaha mendekat kepada Tuhan, Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar apa hasilnya kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa hasilnya kedekatan kita dengan Tuhan. Yang pertama kita baca bersama Mazmur 65 ayat 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang sama-sama bersama saya katakan, aku mau mendekat kepada Tuhan, maka aku akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Amin. Jadi yang pertama, kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita dikenyangkan dengan segala yang baik. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan bukan langsung otomatis dia jadi kaya. Saudara, jangan langsung membayangkan kalau saya setiap hari ke gereja, setiap hari melayani lalu saya jadi kaya. Punya mobil, punya rumah banyak. Tidak. Kedekatan saudara dengan Tuhan, saudara akan dikenyangkan. Apa arti kata dikenyangkan saudara? Dipuaskan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti lalu dia otomatis kaya. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti proyeknya banyak, benefitnya banyak, untungnya banyak. Tidak. Orang yang dekat Tuhan ada masalah juga. Orang yang dekat dengan Tuhan ada kebutuhan juga. Ada kekurangan juga. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan, apapun kebutuhan kita, apapun kekurangan kita, apapun yang kita perlukan, Tuhan selalu cukupi. Ada banyak orang punya harta banyak tapi merasa kosong. Merasa hampa. Saya pernah melayani seorang ibu ini bilang, pendeta saya orang kaya. Saya terkejut. Saya belum pernah lihat, maksudnya belum pernah ada orang datang, pendeta saya orang kaya gitu. Tapi ibu ini bilang, pendeta saya orang kaya. Tapi saya enggak bahagia. Sia-sia semuanya. Saya merasa hampa, saya merasa kosong. Itu sebabnya saudara, tidak sedikit orang hari-hari ini bunuh diri. Bukan karena dia enggak punya pekerjaan, bukan karena dia enggak punya uang. Orang kaya bunuh diri. Kenapa? Karena hidupnya kosong. Karena hidupnya hampa. Hari ini saudara dekat dengan Tuhan, ada pribadi, ada Roh Kudus yang selalu menyegarkan jiwa saudara. Yang selalu membangkitkan roh saudara. Sehingga saudara yang sekarang sedang merasa lelah, saya lelah pendeta, banyak orang hari ini lelah. Ibu-ibu lelah dengan rumah tangganya. Bapak-bapak lelah dengan pekerjaannya. Hari ini siapapun saudara yang lelah, solusinya cuma satu. Datang kepada Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan menyegarkan jiwa saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Katakan amin. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia nuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, kalau diterusin nanti habis waktunya. Intinya apa? Dia menyegarkan jiwa kita. Siapapun saudara yang lelah hari ini, solusinya datang dalam hadirat Tuhan. Dekat. Saudara, kalau capek fisik kita tidur 8 jam, sehat lagi. Kalau capek mental saudara,
capek psikis, kejiwaan, itu nggak bisa cukup tidur. Mau tidur 20 jam pun saudara masih stres aja gitu saudara. Tapi waktu kita duduk diam di hadirat Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara nyanyi gitu ada damai enggak? Iya. Jadi biasakan diam dalam hadirat Tuhan. Biasakan dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, apa hasil kedekatan kita dengan Tuhan? Yang pertama, kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita dikenyangkan dengan segala yang baik. Dikenyangkan dengan segala yang baik di sini bukan berarti kita nggak ada kekurangan. Ada kekurangan kita. Tapi ternyata kekurangan-kekurangan kita itu Tuhan yang mencukupi. Tuhan yang memenuhi. Tuhan yang memberkati, sehingga apapun keperluan kita, apapun kekurangan kita, Tuhan pasti sediakan yang terbaik, Tuhan pasti berikan yang terbaik, Tuhan pasti nyatakan yang terbaik bagi kita semua. Yang kedua, apa hasil kedekatan kita dengan Tuhan? Kita baca Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Sama-sama kita baca. Ada ayatnya. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan, saudara perhatikan ayat 2 tadi, hanya dekat Allah saja. Kalau ada kata hanya, ada pilihan atau enggak? Kalau ada kata hanya, ada pilihan atau tidak? Enggak ada pilihan. Jadi satu-satunya cara supaya tenang hidup kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita hidup tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita menerima ketenangan. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti nggak ada pergumulan. Semua orang mau dekat dengan Tuhan, mau jauh dari Tuhan, ada masalah. Karena kita masih hidup. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, apapun masalahnya, dia nggak cemas. Dia nggak panik. Dia tenang. Apa yang membuat dia tenang? Karena ada Tuhan yang akan menolong dia, yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan keajaiban, yang akan memberikan kemenangan, yang akan memberikan mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Coba kita cek lagi saudara. Hari-hari ini kita makin tenang atau makin gak tenang saudara. Sama setiap orang biasanya cek kesehatan, setiap tahun cek kesehatan, gula darah berapa, tensi berapa, itu bagus untuk mengantisipasi. Mungkin kita makannya udah berlebihan, makannya nggak bagus. Jadi orang disarankan setiap 6 bulan, 1 tahun cek kesehatan. Sama kita pun harus mengecek ketenangan dalam hidup kita, spirit kita, roh kita, manusia rohani kita. Adakah kita makin lebih baik atau hidup kita makin lebih buruk? Adakah mental kita makin terpuruk atau mental kita semakin kuat? Hari ini mari, ketenangan hanya kita dapat di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa hasil kedekatan kita dengan Tuhan? Kita baca Mazmur 25 ayat 14. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukan Tuhan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Boleh sekali lagi ayatnya perhatikan. Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Mereka ini siapa? Lihat kalimat pertama. Tuhan bergaul karib dengan orang yang. Jadi mereka ini siapa? Yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka yang ketiga, yang terakhir, apa hasil kedekatan kita dengan Tuhan? Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita diberitahu sama Tuhan
rahasia-rahasia kehidupan. Ada banyak misteri di dalam hidup ini, saudara. Ada banyak yang kita nggak bisa mengerti. Kita nggak bisa mengerti kenapa kok anak 2 bukan 4 misalkan gitu. Kita nggak mengerti kenapa kok rumah tangga begini. Kita nggak mengerti kok proyek begini. Padahal udah ke gereja, padahal udah berusaha baik. Tapi ada banyak hal-hal yang terjadi di luar prediksi kita. Disitulah kita butuh hikmat dari Tuhan. Maka orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan beritahu, gini caranya, gini, kamu harus bikin ini, kamu harus ke sini. Besok kamu begini, programmu ke depan begini, kamu harus kembangin yang ini, kamu harus kembangin yang itu. Diberitahukan sama siapa? Tuhan. Jadi hari ini saya doa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan beritahukan perjanjiannya, Tuhan beritahukan rahasianya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus dekat dengan Tuhan, yaitu dengan selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hati dan pikiran selalu melekat kepada Tuhan. Dan kami mau selalu pelajari firman Tuhan. Kami mau berdoa selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kedekatan kami dengan Tuhan membuat kami dikenyangkan dengan segala yang baik. Kami tenang di dalam Tuhan dan kami semua diberitahukan rahasia-rahasia hidup oleh Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap saat dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, tidak tersesat mengikuti jalan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Kudus,
syukur kami kepadamu ya Tuhan. Syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Musik saja mengalu dengan nama. Saudaraku, hari ini mari kita dekat dengan Tuhan. Dunia yang tidak menentu, dunia yang tidak pasti, dunia yang semakin sulit mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh bergantung sama dunia ini. Kita nggak boleh melekat sama dunia ini. Kita nggak boleh hati kita, pikiran kita tertuju kepada dunia ini. Karena lambat laun dunia ini akan hancur. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Semua yang hebat di dunia ini suatu hari kelak akan hancur. Tapi Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Dia tetap ada sampai selama-lamanya. Hari ini mari mendekatlah kepada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita tenang dalam hidup ini selain dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain agar kita dikenyangkan, dipuaskan dalam hidup ini selain di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain supaya hidup kita berkemenangan selain di dalam Yesus. Hari ini mari mendekatlah kepada Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Semua saudara hari ini yang sedang lelah dengan hidupmu, datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Yesus tolong kami. Yesus tolong kami. Yesus tolong kami. Berikan kami kekuatan yang baru. Roh-Mu yang besar menghibur kami. Haleluya. Oh, kami percaya di dalam-Mu ada kepastian. Di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami puji Engkau ya Allah. Ya Rabata karalaba sanarabu. Semua jiwa yang lelah, jiwa yang capek, datang di hadirat Tuhan. Terima kasih. Percaya Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan pasti pulihkan kita semua. Tuhan ini layak ku tahu. Kau mengenal hatiku. Semua yang terdekat sekalipun, Tuhan ini layak ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami ya Tuhan, kami akan bawa persembahan kami yang pertama kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kalian bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kita percaya kalau kita dipimpin oleh orang yang benar, kita pasti akan bersama-sama menerima kuasa yang besar lewat perjamuan kudus yang akan kita terima pada siang hari. Bersama-sama saudara, kita akan pujian di hadapan Tuhan. Kita angkat tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kita bangkit beri bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia, mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, boleh bagi setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Baru karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 68. Argo silakan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6-8. "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, 'Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.' Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, 'Mari.' Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengar saudara sekalian firman Tuhan tadi, saudara sekalian, yang mana kita menemukan hidup yang kekal, ya. Hidup yang kekal itu ditemukan dalam kitab penyatuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan memiliki hidup yang kekal, yaitu kita akan mencapai sorga asalkan kita hidup di dalam firman Tuhan sepenuhnya, ya saudara sekalian, dan dalam kekudusannya, ya saudara, ya. Kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita juga tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus juga katakan bahwa juga di doa Bapa kami, ya saudara sekalian, ya Tuhan Yesus katakan bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Dan di dalam penyatuan tubuh darah Yesus ini kita akan mempunyai hidup, ya, dan hidup yang kekal, ya saudara sekalian. Nah juga dikatakan juga di Wahyu 6 ayat 6-8, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelek sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya saudara sekalian, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Artinya semakin hari, ya, dan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi kita yang hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya, saudara sekalian, dan menjadi pelaku daripada firman yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Allah, saudara sekalian, menyenangkan hati Allah, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut, saudara sekalian. Itu harus kita imani, saudara sekalian. Kita menata hidup kita, saudara sekalian, dengan baik, ya. Kita hidup di dalam Tuhan sesungguh-sungguh, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu dilindungi dan selalu disertai oleh Tuhan, bahkan kita akan selalu ditunjukkan jalan kita, ya saudara sekalian. Marilah kita angkat roti, kita angkat perjamuan kudus ini, saudara sekalian, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita sama-sama mengucapkan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib,
Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19, aku tolak stroke. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang. Tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan Anda berdoa sejenak. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia,
akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12 ayat sampai 13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Dan oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu selalu untuk kami Tuhan Yesus. Biarlah kami semua anak-anak-Mu, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, kami semua Tuhan Yesus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Dan hamba berdoa saat ini untuk seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus sayangi mereka. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia penuhi bawa ilahi. Berkat Allah turun melimpah atas mereka. Berkat rohani mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai mereka. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berkat jasmani mereka selalu sehat ya Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan berkat materi. Apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus selalu berkecukupan mereka semua Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat-Mu selalu berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus janji firman-Mu berkata Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, Engkau katakan bahwa hidup kami di bumi seperti di sorga. Berikan Tuhan Yesus Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, terjadilah Tuhan Yesus perkataan-Mu, hidup kami di bumi seperti di sorga pada kami semua anak-anak-Mu Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat, selalu berhasil, selalu kecukupan. Tuhan Yesus sayangi mereka dan rumah tangga damai, sejahtera dan penuh kasih mesra, selalu dalam cinta kasih mula-mula. Tuhan Yesus bersama anak-anaknya dan anak-anaknya cerdas pandai. Tuhan Yesus diberkati dan IQ minimal anak-anaknya 150-160 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berikan seluruh pendeta Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan berkati Tuhan Yesus koordinator, pekerja, Tuhan Yesus greeter, choir, tim worship, media, dan kemudian beloved guest dan banner guest. Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Engkau, dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Ibu Radina Samosir selalu sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati ya Tuhan Yesus. Dan kemudian Pak David Rahaja diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga mamanya Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Dama Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Padiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Mujizat selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya serahkan kepada Gereja Nias, kepada Pendeta Elvis. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Hari ini kami diberkati melalui pelayanan Ibu Gembala. Kami terus berdoa, Tuhan pakai Ibu secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saudara, hari ini kita sudah diberkati melalui firman dan juga perjamuan kudus. Dan kita bersyukur hari ini kita ada di minggu yang pertama di bulan Agustus. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Silakan duduk saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan yang sudah kami terima. Kami percaya kami telah dikuduskan, dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Kami semua dijanjikan suatu hari pesta di kerajaan sorga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal bulan Agustus, kami memberikan persembahan kami yang kedua. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Diberkatilah pekerjaan umat-Mu, diberkatilah usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu belakang sediakan, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah di siang hari ini. Tuhan berkati umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming.
diberkati Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Semua yang melayani siang hari ini, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Saragi bersama keluarga, Pak Yoris Devani bersama keluarga diberkati. Berkati seluruh singer, berkati seluruh pemain musik, Renaldi, George, Daniel Salem, The Joyce diberkati. Juga anak-anak muda choir diberkati, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, Tuhan berkati secara luar biasa. Juga Kenneth Pariaji yang juga sudah membacakan firman, diberkati Tuhan, diberi masa depan yang indah, diberi kepandaian, kecerdasan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah yang berikutnya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.